استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم منة القبول وتمام كل سول ومأمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة لا فعل لكل شر جالبة لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدنا ومشايخنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وجمعنا وخزقنا الصالح بنية صالحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد نعم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, yang sama-sama kita merayakan para habaib, para zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita hormati para alim ulama, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat dan hadirin hadirat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita selalu curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berserta sahabat dan kerabatnya hingga hari kiamat nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sahajaku berniat i'tikaf di dalam masjid ini sunnah karena Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak lain dan tidak bukan karena sebab anugerahnya Allah Subhanahu wa taala lah sehingga kita dapat berhadir pada sampai saat ini, sampai sore hari ini yang insyaallah tidak lain dan tidak bukan hadir kita di majelis ilmu yang mulia ini insyaallah tidak lain tidak bukan hanyalah mengambil atau menuntut ridhonya Allah dan ridhonya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di majlis yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa-dosa kedua orang tua kita, dosa-dosa guru-guru kita, dosa-dosa jiran tetangga kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidaklah kita beranjak dari majlis yang mulia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nafdi wat tanshifi wa tahrikul khatami wal bada'atu bi'a'lal wajhi. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah pada sore hari ini sedikit kita menyambung kesunahan di dalam berwudu, yang mana alhamdulillah kita sudah terangkan bahwasanya kita sunnah di dalam wudu itu memanjangkan basuhan. Sebagaimana kalaunya kita membasuh di wajah, otomatis kita basuh seluruh kepala. Itu sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaunya di tangan disunnahkan memanjangkan basuhan sampai ke bahu, sampai ke sak. Nah. Dan di kaki juga disunnahkan memanjangkan basuhan sampai ke lutut. Nah. Wa tarkul isti'anah bis-sabbi illa li'uzrin, dan telah lewat juga
Disunnahkan kepada kita untuk meninggalkan meminta bantu kepada orang lain di dalam berwudu. Artinya kalau bisa kita sorangan berwudu sorangan aja, jangan minta bantuan orang untuk menggayungkan air tersebut untuk berwudu. Karena di sini dalam beribadah, seharusnya kita dalam beribadah itu menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita ini benar-benar ingin ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita menampakkan semangat kita menampakkan bahwasanya kita memang benar-benar ingin menuntut ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita tidak perlu bantuan orang lain illa li'uzrin, kecuali ada uzur. Nah, kalaunya ada uzur, ada halangan seperti apa? Misalnya tangannya lagi keseleo atau kayak apa misalnya, maka kada apa-apa aja minta tolong kepada orang lain. Kemudian wan nafdi wat tansyifi, ai tarkun nafdi. Yang selanjutnya disunnahkan di dalam berwudu meninggalkan an-nafdi, ini mengkibas. Nah, jadi mengkibas air wudu itu kada dianjurkan, kada dianjurkan, jangan sampai. Wat tansyifi, dan melap anggota wudu. Jadi biarkan aja basah. Kecuali li'uzrin, kecuali ada uzur, kedinginan atau misalnya di dalam ruangan yang dingin misalnya, kedinginan, otomatis mau kada mau harus dibasuh, harus dilap, harus dilap, tansyif namanya, dilap yang basahnya itu, maka kada apa-apa. Tapi disunnahkannya di sini jangan dilap. Nah, wa akhzul ma binahwil mindil. Tansyif di sini maksudnya yaitu mengambil air dengan semisal handuk, artinya melap jar kita. Nah, jangan dilap selesai berwudu, jangan dilap. Hukumnya apa? Hukumnya makruh kecuali ada uzur. Wa tahriqul khatami, dan disunahkan pula kepada kita di saat kita berwudu untuk menggerakkan cincin. Nah, ini cincin misalnya dalam berwudu, ketika kita membasuh tangan disunahkan kita menggerakkan cincin. Nah, kalaunya sengganya misalnya cincinnya kada digarakakan itu, otomatis banyaknya kada sampai ke tangan, maka otomatis menggarakakannya ini wajib. Nah, misalnya kalaunya kita wudu, ketika kita membasuh tangan, ulangi lagi, disunahkan awalnya disunahkan menggerakkan cincin gitu. Ini sunnah. Kalau airnya ini sampai aja ke cincin, nah, artinya tembus saja. Beda seperti misalnya cincinnya kehalusan jadi sasak, otomatis cincinnya ini wajib kita gerak-gerakan. Nah, soalnya apa? Kalaunya kada digarak-garakakan, otomatis banyunya kada sampai, otomatis wudunya kada sah, kada sah. Wal bada'atu bi a'lal wajhi, dan sunnah selanjutnya memulai dengan di atas wajah. Artinya basuhan pertama itu sunnahnya kita dari wajah di paling atas. Nah, misalnya dari bawah sah aja. Tetapi di sini kada afdol jadinya wudunya. Kada dapat kesunahan membasuh dari atas. Jadi disunahkan di dalam berwudu membasuh muka itu dari a'lal wajhi, dari atas wajah, jangan dari samping atau dari bawah atau dari kiri atau dari kanan, jangan, dari atas sunnahnya. Wafil yadi warijli bil asabi', dan memulai basuhan di tangan itu dari
bil asabi' dengan jari-jari. Jadi awal membasuh tangan dari sini. Dari sini. Nah, misalnya kayak itu. Itu lagi sampai 3 kali. Warrijli bil asabi', begitu pula membasuh kaki dari ujung jari, jangan dari tumit, jangan dari itu atau makata kaki, jangan. Akan tetapi fa in sabba alaihi ghairuhu, akan tetapi misalnya sabba alaihi ghairuhu, menuangkan air wudunya orang lain, kayak tadi misalnya tangannya kah kasaleho, otomatis inya kada kawa menyiram surang. Nah, ini begayung, kisahnya begayung. Beda kayak bekeran, beda lagi. Ini begayung kisahnya. Fa in sabba alaihi ghairuhu, dan jikalau menyiramnya oleh orang lain, artinya inya minta bantuan orang lain, maka bada bil mirfaqi wal ka'bi, maka kalaunya kita membasuh tangan, kita mulai dari siku. Nah, kalaunya orang lain yang menyiram makan, maka di tangan dimulai dari siku. Artinya misalnya orang kayak itu, kita kayak itu. Nah, dari sini, ini orang yang menyiram makan. Beda kalaunya kita seorang tadi, dari sini, dari jari-jari. Nah, bada'a bil mirfaqi wal ka'bi, amunnya dibatis bang dari tumit. Nah, kalaunya orang yang menyiram makan, maka wudunya kalau membasuh kaki dari tumit kitanya. Kemudian selanjutnya wadalkul udwi wa mashul ma'faini, dan menggosok-gosok anggota wudu. Nah, ini hukumnya sunnah. Menggosoknya kayak apa? Urfan. Kayak Pak menggosok kayak itu bang, misalnya menggosoknya kada usah terlalu kencang, misalnya kayak ini sudah dinamakan menggosok, sudah kelas, sudah dapat kesunahan menggosok anggota badan, anggota wudu. Nah, wa mashul ma'qaini, dan menyapu ini lubang telinga aja, lubang mata ini. Nah, dan lihas, ini mu namanya, ini lihas, ini dibasuh. Nah. Wastiqbalul kiblati, dan menghadap kiblat. Kita disunahkan di dalam wudu menghadap kiblat. Maksudnya menghadap kiblat yaitu fi wudu'ihi hatta zikra ba'dahu, dari awal kita berwudu sampai kita membaca doa wudu. Nanti ada doanya berwudu kayak apa. Jadi disunahkan kita mulai awal sampai akhir disunahkan menghadap kiblat. Kemudian wawad'ul ina'i an yaminihi in kana wasi'an, dan meletakkan wadah atau bejana an yaminihi di sisi kanannya, in kana wasi'an, jikalau tempatnya untuk berwudu luas. Ini maksudnya mengkanankan gayung. Nah, di sini sampai mengkanankan gayung pun ada sunnahnya. Nah, sebenarnya cuman ini jarang kita gawi. Maka dari itu mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan yang namanya sunnah-sunnah di dalam wudu. Bahkan kata ulama, dalam wudu ini kesunahan wudu itu sampai 70-an sebenarnya. Sudah kita jelaskan bahwasanya di dalam menyapu rambut aja sampai 12 sunnah adanya. Nah, apalagi dalam satu wudu sampai 70-an ada sunnahnya. Wa wad'ul ina'i an yaminihi in kana wasi'an wala yanqusa ma'uhu an muddin. Kesunahan selanjutnya yaitu wa alla yanqusa, bahwa ia memakai air wudu untuk berwudu tidaklah kurang daripada an muddin, daripada 1 mud. Jadi kita 1 mud nih kurang lebih 2 sampai 4 kilo kalau nyabaras tuh. Nah, bapiknya nih, amunnya kita anuakan ya kayak apa ya, ember halus telah, ember halus, kurang dari itu lagi. Nah, itu disunahkan
Baudu sebanyunya sedikit aja itu. Wala yang kusoma'uhu an muddin, jangan sampai kurang daripada 1 mud. Akan tetapi di sini maksudnya lil ittiba', untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi wa mahallu sunniyatil mudi fi man badanahu ka badanihi sallallahu alaihi wasallam i'tidalan. Akan tetapi di sini disunahkan kita ini memakai banyu yang kurang dari 1 mud, artinya sedikit benar ini 1 mud ini. Nah, untuk siapa? Untuk yang badannya atau kulitnya itu kayak kulit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya bagus kulitnya. Nah, itu disunahkan untuk kurang daripada 1 mud. Wa illa, dan apabila lain dari kulit Rasulullah SAW kayak kita inilah, nah, zada au naqasa, boleh aja lebih atau kurang dari itu. Nah, jadi kada apa-apa aja. Wala yatakallama fi jami'i wudu'ihi illa li maslahatin. Kemudian kesunahan selanjutnya bahwa ia tidak berkata-kata atau bepandir, ujar kita, fi jami'i wudu'ihi, dalam keadaan ia berwudu, illa li maslahatin, kecuali ada sesuatu yang kada mau bepandir, ada maslahat, ada sesuatu yang kada mau harus bepandir. Nah, misalnya orang memberi salam, bang gaya pak pas wudu, nah kita sempurnakan dulu wudunya, hanya kita balas salamnya, kayak itu paling bagus. Jangan sampai kada dijawab salam hukumnya, menjawab salam hukumnya wajib. Wala yaltima wajahahu bil ma'i. Kemudian kesunahan selanjutnya wala yaltima, dan jangan menampar. Apa aja kita ini? Menampar akan wajahnya dengan air, artinya betapak. Nah, baudu tuh betapak. Wah, kayak itu. Nah, itu kada dianjurkan. Dan di sini sunnah meninggalkannya. Artinya setiap kita berwudu otomatis sunnah untuk tidak menampar wajah itu dapat. Nah, banyak benar kesunahan di dalam wudu. Wala yamsahar raqabah, dan tidak membasuh gulu, apa dia kita nih, leher. Nah, akan tetapi di sini khilaf para ulama berpendapat bahwasanya ada yang tidak mensunahkan, ada yang mensunahkan. Jadi pian misalnya hendak umpat yang ada hendak umpat yang mensunahkan, otomatis pian sapu ini leher nih. Amun pian hendak umpat yang kada dimensunahkan, maka jangan digawi. Nah, yang salah tuh kayak pak menyambat itu haram. Itu yang salah. Jadi di sini pian basuh kah, pian kadah kah, kada apa-apa aja, kada berdosa. Tapi misalnya pian anggap membasuh leher ini sunnah, otomatis pian gawi, otomatis pian dapat pahala sunnah. Misalnya pian kada menganggap ini sunnah dari Nabi, otomatis pian jangan menggawi. Nah, kayak itu aja sudah. Wa yaqulu ba'dahu, dan berdoa setelah wudu, ini kesunahan setelah wudu. Wa yaqulu ba'dahu, dan berdoa setelah wudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas salihin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan membaca doa setelah berwudu, yaitu doanya asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina, sampai situ. Akan tetapi menambahkan Al-Imam Al-Ghazali waja'alni min ibadikas salihin, maka boleh aja menambah waja'alni min ibadikas salihin. Nah, wa alla yultima,
dan bahwa ia tidak menampar wajahnya dengan air. Wa yaqsudu fil ma'i wa yatawaqqar rashash wa yashrabu min fadli turuhurihi. Dan di dalam berwudu ini sebenarnya disunahkan meminum air wudu, bekas wudu tuh. Sunnah hukumnya selama kada berubah. Selama kada berubah warna banyunya. Li khabar, karena ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fihi shifaan min kulli da'in, bahwasanya air wudu itu adalah obat bagi seluruh penyakit. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Kemudian wa yaqulu ba'dahu, dan berdoa setelah berwudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina. Wa zada al-Ghazali, dan menambah al-Imam Ghazali, waj'alni min ibadikas salihin. Paling ahsan, paling bagus baca sebertaan Allah asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas salihin. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah hambanya dan rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jadikanlah ulun ini termasuk orang-orang yang bertaubat. Waj'alni minal mutatahhirina, dan jadikanlah ulun ini termasuk golongan orang-orang yang bersuci kepada pian. Waj'alni min ibadikas salihin, dan jadikanlah ulun ini hamba-hamba pian yang soleh. Subhanakallahumma wa bihamdika, dan bisa ditambah doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau wahai Allah Subhanahu wa taala, aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Engkau, wa astaghfiruka wa atubu ilaik, dan aku meminta ampun kepada Engkau dan aku bertobat kepada Engkau. Nah, doa berwudu tadi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, li khabarin, karena ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawaddaa, barang siapa yang berwudu, summa qala subhanakallahumma, sampai habis, kataba birakin atau kataba barakin, maka ia dibuatkan kayak wadah kayak itu, yang mana wadah ini kada pecah sampai hari kiamat. Artinya pahalanya ganal benar. Wa ya'ti bi jami'i dzalika salasan, dan berdoa tersebut disunahkan 3 kali mustaqbilal kiblah, menghadap kiblat. Yang berdoa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah tadi mustaqbilal kiblah, menghadap kiblat, rafi'an yadaihi, halnya keadaannya ini mengangkat tangan. Nah, makanya kita lihat Habib Umar bin Hafid itu sidin berdoanya kayak itu. Nah, terus mengangkat tangan, wa basarahu ila sama, dan melihat kita ke langit. Nah, kayak itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sampai akhir. Walau linahwi a'ma, walaupun orang tersebut buta, disunahkan melihat ke langit waktu kita berdoa habis berwudu. Summa yusalli wa yusallim ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa yamsaha wajhahu bi yadihi, kemudian menyapu wajahnya dengan 2 tangannya. Wa yaqra, dan setelah membaca doa berwudu disunahkan membaca surah Inna anzalnahu fi lailatul qadar, surah Al-Qadar, salasan bila rafa', 3 kali dengan tanpa mengangkat tangan. Nah, habis kita asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas salihin. Sudah, betul baca inna anzalna 3 kali dan ayat kursi. Walau sami'al muazzin ma'a faragi wudu'ihi qaddima azkaruh. Kalaunya kita pas berwudu, misalnya pas habis berwudu berdoa, sekalinya mendengar orang azan, maka orang azan ini
sunnah disahuti. Maka kita tuntungankah dulu doanya atau kita sahutikah azannya? Nah, jadi di sini qaddima azkaruhu. Kita dahulukan, kita tuntungakan dulu bacaan wudu kita. Hanyar kita summa ajabal muazzin. Kemudian habis kita selesai berdoa setelah wudu, kita sambung dengan menjawab muazzin. Jadi menjawab muazzin di sini itu kada disyaratkan langsung. Maksudnya Allahu Akbar misalnya. Habis wudu hanyar kita sahuti, menyahutiknya kayak Pak, kayak itu Bang. Kayak apa ujar muazzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Ada Bapak? Itu dapat kesunahan menjawab azan. Tanbihun, ini ada suatu yang perlu diperhatikan. Astaghfiruka, misalnya kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maknanya apa? Bimakna atlubu minkal maghfirah, artinya aku menuntut, aku meminta kepada pian wahai Allah al-maghfirah, keampunan. Keampunan ini apa kadang maksudnya? Ai sitrun ma dhahara min naqs, penutup sesuatu yang nampak daripada kekurangan. Artinya kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, otomatis kita ini meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar aib kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa zahiru kalamihim nadb wa atubu ilaika walau li ghairi taib, dan kita disunahkan juga menyambat wa atubu ilaik, ya Allah aku ini bertaubat kepada pian, walaupun dasar sebujurnya kita ini belum bertaubat, artinya maksiat dia terus, tapi berucap aku bertaubat kepada pian wahai Allah. Nah ini dianggap berdusta kahnya nih atau kayak apa? Nah, ujar ulama wajiba bi annahu insya'a fil makna. Jadi maksudnya di sini insyaallah ai as'aluka taubah, maksudnya ulun meminta taubah kepada pihak wahai Allah. Au ma'nahu ana fi suratit taib, atau ulun ni nah ya Allah ulun ni hendak bertobat lawan pian, maksudnya kayak itu. Namun diartikan ulun ni bertaubat lawan pian wahai Allah. Nah otomatis kayak kita yang sering kali maksiat ini otomatis dianggap dusta. Pasti ya sudah. Ya Allah ulun ni bertaubat kepada pian. Doanya kayak itu tadi, padahal akan tetapi kita ni terus saja maksiat. Maka otomatis ujar ulama itu maksudnya anafi suratit taib. Ulun ni wahai Allah meminta keampunan, meminta taubat kepada pian. Wala ba'sa bid-du'a 'indal wudu'i, dan tidak mengapa ad-du'a, kita berdoa 'indal wudu', indal a'dha'i, di setiap anggota wudu. Artinya misalnya di muha kita berdoa Allahumma bayyid wajhi kama bayyadta wajha awliyaika yauma tabyaddu wujuh illa al-wujuh. Mbah di tangan Allahumma nasuka Allahumma sallallahu yumna wal barakah, dan lain-lain banyak doanya. Nah, berdoa setiap kali kita membasuh anggota wudu hukumnya kada apa-apa. Hukumnya sunnah. Wa yusannu ba'dahu raka'atani, dan disunahkan kepada kita setelahnya sembahyang 2 rakaat, yaitu ngarannya sembahyang 2 rakaat wudu. Bihaitsu yunsibani ilaihi urfan, dengan sekira-kira dinisbahkan kepadanya urfan. Wa yafutani bitulil fasl. Jadi di sini sembahyang wudu itu kapan? Nah, jadi di sini ada 4 pendapat. Pian bisa aja mengikuti keempatnya ini. Yang pertama yaitu bitulil fasli, dengan panjangnya waktu. Artinya misalnya sudah panjang waktu sejam, 2 jam, 3 jam, makanya kada boleh lagi sembahyang 2 rakaat wudu. Nah, yang kedua wakila bil i'radi, yang kedua ini kada ada niat lagi hendak sembahyang wudu, makanya kada boleh lagi sembahyang sunnah wudu. Wakila bijapa fil a'dha'i, ada juga yang membedahi dengan keringnya air di anggota wudu. Nah, misalnya sudah kering banyu yang bakas wudu tadi, maka kita kada boleh lagi sembahyang sunnah wudu. Akan tetapi ada lagi wakila, akan tetapi dikatakan lagi wakila bil hadas. Nah, misalnya kita batal wudu, maka kada boleh lagi sembahyang sunat wudu.
Ada yang memadahkan kayak itu. Wa yaqra fihima ba'dal Fatihah, dan membaca surah setelah Fatihah, walau annahum izzalamu anfusahum al-ayah, wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsahu summa yastaghfirillah yajidillaha ghafurar rahim. Amunnya ada hafal bisa aja kuliah kulhu. Mudah-mudahan sedikit banyaknya, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majlis ilmu ini Allah Subhanahu wa taala ridha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridha kepada kita semua, dan mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majlis ilmu ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa kedua orang tua kita, dosa-dosa jiran tetangga kita, dan mudah-mudahan yang sakit di antara kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lekas sembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan kita yang ada hutang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cepat melunaskan, cepat menyamankan pelunasan hutang tersebut, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridha dengan sesuatu yang kita kerjakan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqamah di dalam kebaikan. Wa ala hazinnihi wa kama nawahu sabun salih minatin salih wa ila hadratin nabi sidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Faslun wallahu a'lam bis-shawab. Amin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallam ajma'in. Rabbana fa'alna bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqqihna wa faqqih lana ma qarabatin lana fi dinina wa hal qutrin wa zakar rabbi wa fiqna wa fiqhum lima tardani qawlan wa fi'lan karama warzuqil kull halalan daima wa khillatka ya ulama nahza bil khair wa naghfa kull shar. Rabbana aslih lana kull sha'un wa akir rabbi ridha minkal واقدعنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر. صلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا ولي سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah rabbil alamin. Sedikit banyaknya ulun minta rela, minta ridha, minta halal. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.